Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil diskusi kami, yaitu sejarah ruang lingkup dan perkembangan mikrobiologi. Sebelum kita masuk di sejarah, saya akan menjelaskan sedikit definisi mikrobiologi. Mikrobiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikros, kecil, bios, hidup, dan logos, ilmu. Sehingga dapat dikatakan bahwa mikrobiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari makhluk hidup yang sangat kecil berdiameter kurang dari 0,1 mm. Jadi, mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari organisme yang berukuran sangat kecil sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, melainkan harus menggunakan mikroskop. Organisme yang kecil ini disebut sebagai mikroorganisme atau sering disebut mikroba ataupun jasad renik. Sejarah mikrobiologi. Pada tahun 1635 sampai pada tahun 1703, Robert Hooke adalah seorang ahli matematika, sejarawan alam, dan ahli mikroskopi Inggris. Dalam bukunya yang terkenal, Micrographia pada tahun 1665, Hooke mengilustrasikan struktur buah dari jenis jamur ini adalah deskripsi pertama dari mikroorganisme yang dipublikasikan. Orang pertama yang melihat bakteri adalah Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai pada tahun 1723. Pembuat Belanda mikroskop amatir. Pada tahun 1664, van Leeuwenhoek menggunakan mikroskop yang sangat sedikit dari karyanya sendiri untuk mengamati berbagai mikroorganisme dalam bahan-bahan alami. Mikroskop Leeuwenhoek digunakan pada waktu itu dalam bentuk bikonveks berbentuk kaca pembesar tunggal. Dengan spesimen ditempatkan di sudut bukaan kecil didudukan logam. Ia menemukan bakteri pada tahun 1676 saat mempelajari lada infus dan air atau paper infused air. Van Leeuwenhoek melaporkan temuannya dalam sebuah surat kepada Royal Society of London yang diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1664. Ilustrasi van Leeuwenhoek ditemukan mikroorganisme dikenal sebagai Animalcules. Perkembangan mikrobiologi. Pada perkembangan mikrobiologi kali ini telah terjadi sebuah konflik di mana penemuan Leeuwenhoek tentang hewan kecil menjadi perdebatan sangat serius di kalangan ahli mikrobiologi. Berkaitan dengan temuan Leeuwenhoek, muncullah dua silang pendapat. Satu mengatakan bahwa munculnya hewan kecil berasal dari proses pembusukan tanaman atau hewan, atau melalui proses fermentasi. Pendapat ini mendukung teori yang mengatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati atau disebut dengan abiogenesis. Selanjutnya, pendapat lain mengatakan bahwa hewan kecil tersebut berasal dari hewan kecil sebelumnya. Seperti halnya organisme tingkat tinggi, pendapat atau teori yang mengatakan hal tersebut dikenal dengan abiogenesis. Selanjutnya kita masuk di teori abiogenesis, di mana seorang filsuf Yunani yang bernama Aristoteles yang mencetuskan teori abiogenesis tersebut pada tahun 384 sampai dengan 322 sebelum Masehi. Beliau berpendapat bahwa makhluk hidup tercipta dari benda tak hidup yang berlangsung secara spontan. Sebagai contoh, cacing tercipta dari tanah dan ikan dari lumpur. Teori ini dianut oleh banyak orang selama beberapa abad hingga abad ke-17. Selanjutnya kita masuk di teori biogenesis, di mana teori kali ini bertentangan dengan teori abiogenesis karena menganggap bahwa makhluk hidup berasal dari makhluk hidup yang sudah ada sebelumnya. Nah, pada teori kali ini ada 3 tokoh pendukung, di mana yang pertama itu Francesco Redi adalah orang yang pertama membantah teori abiogenesis dengan melakukan percobaan dengan menggunakan bahan daging segar yang ditempatkan dalam 3 labu dan diberi perlakuan yang berbeda. Nah, pada labu pertama dibiarkan terbuka, dan pada labu kedua ditutup dengan kain kasa, dan pada labu ketiga ditutup dengan rapat. Selanjutnya, ketiga labu tersebut didiamkan beberapa hari dan setelah itu diamati hasilnya. Nah, pada daging labu yang pertama itu mengeluarkan bau busuk dan terdapat banyak belatung, sedangkan daging pada labu yang kedua itu juga mengeluarkan bau busuk, tetapi terdapat sedikit belatung. Nah, pada labu yang ketiga itu tidak mengeluarkan bau busuk dan tidak terdapat belatung. Menurut beliau, belatung yang terdapat pada daging berasal dari telur lalat.
Kenapa pada labu ketiga tidak terdapat belatung? Karena labu tersebut sudah tertutup rapat sehingga telur lalat tidak dapat masuk ke dalam labu tersebut. Selanjutnya kita masuk di tokoh pendukung kedua, yaitu Larasos Panlasani. Beliau juga melakukan percobaan untuk membantah teori abiogenesis, tetapi ia menggunakan bahan kaldu dengan menggunakan dua jenis perlakuan. Pada perlakuan pertama, kaldu dimasukkan ke dalam labu, kemudian kaldu dipanaskan dan dibiarkan terbuka. Nah, pada perlakuan yang kedua itu kaldu dimasukkan ke dalam labu, lalu labu tersebut ditutup dengan gabus dan yang disegel lilin, kemudian dipanaskan. Setelah dingin, kedua labu diletakkan di tempat yang sama. Beberapa hari kemudian hasilnya yaitu pada labu pertama, kaldu berubah busuk dan keruh karena banyak mengandung mikroba. Sedangkan pada labu kedua itu tetap jernih dan tidak mengandung banyak mikroba. Menurut beliau, mikroba yang tumbuh dan menyebabkan busuknya kaldu tersebut berasal dari mikroba yang berada di udara. Selanjutnya itu tokoh pendukung ketiga itu Francis Louis Pasteur pada tahun 1822 sampai dengan 1895. Beliau adalah seorang ahli kimia yang tertarik di bidang mikrobiologi. Ia melakukan percobaan dengan memanaskan kaldu dalam satu labu dengan tujuan untuk mematikan jasad-jasad renik yang ada di dalamnya. Ternyata setelah beberapa lama kemudian, kaldu tersebut menjadi keruh. Kemudian ia melakukan percobaan kedua yang sama dengan percobaan sebelumnya. Hanya saja kali ini ia menggunakan labu dengan pipa leher angsa yang berbentuk U. Udara dapat dengan bebas melewati leher angsa tersebut, namun kaldu tetap jernih. Hal ini terjadi karena mikroba dalam udara mengendap pada bagian tabung yang berbentuk U, sehingga tidak mencapai kaldu. Ia menyimpulkan, semakin bersih udara, semakin sedikit kontaminasi yang terjadi akibat mikroorganisme yang terkandung dalam udara tersebut. Ruang lingkup mikrobiologi. Mikrobiologi merupakan bagian ilmu dari biologi, di mana tersusun oleh banyak disiplin ilmu. Pembagian ini tergantung arah atau orientasinya. Apakah terhadap taksonomi, terhadap habitat, atau terhadap permasalahan yang ada atau ditimbulkan akibat mikroba. Yang pertama, terhadap taksonomi. Terdiri dari virologi, bakteriologi, mikologi, vikologi, dan protozoologi. Virologi. Virologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan pembagian kelompok jasad, di mana yang termasuk di sini yaitu virus. Selanjutnya, bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan pembagian kelompok jasad, di mana yang termasuk di sini yaitu adalah bakteri. Mikologi. Mikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan pembagian kelompok jasad, di mana yang termasuk di sini yaitu fungi atau jamur. Selanjutnya yaitu vikologi. Vikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang susunan dan pembagian kelompok jasad. Namun yang di sini yang termasuk dia itu adalah ganggang atau alga. Selanjutnya yaitu adalah protozoologi. Protozoologi adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan dan pembagian kelompok jasad, di mana yang termasuk di sini adalah protozoa atau hewan yang bersel satu. Yang kedua yaitu adalah terhadap habitat, di mana terdiri dari mikrobiologi air, mikrobiologi tanah, mikrobiologi udara, dan mikrobiologi rumen. Yang pertama, mikrobiologi air. Mikrobiologi air adalah ilmu yang mempelajari
kehidupan dan peranan mikroorganisme di dalam air. Baik itu untuk bidang pertanian, peternakan, perikanan, kesehatan, industri, pengairan, dan pengolahan buangan. Selanjutnya adalah mikrobiologi tanah. Mikrobiologi tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan peranan mikroorganisme di dalam tanah. Baik untuk bidang pertanian, pertambangan, geologi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu adalah mikrobiologi udara. Mikrobiologi udara adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan dan peranan mikroorganisme di udara. Baik untuk bidang kedokteran atau kesehatan, industri, ruang angkasa, dan sebagainya. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah mikrobiologi rumen. Merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan peranan mikroorganisme di dalam sistem lambung, baik manusia maupun hewan. Untuk bidang kedokteran atau kesehatan, peternakan, perikanan, dan lain-lain sebagainya. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian problema. Problema terbagi menjadi dua, yaitu dasar dan terapan. Yang pertama, dasar. Dasar terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada ekologi mikroba, yaitu ilmu yang mempelajari penyebaran dan asosiasi kehidupan mikroba dengan lingkungannya. Yang kedua ada fisiologi mikroba, yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat faal mikroba. Yang ketiga ada kimia atau biokimia mikroba, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk dan sifat kimia atau biokimia mikroba. Yang kelima ada genetika mikroba, yaitu ilmu yang mempelajari sifat-sifat turunan kebakaan mikroorganisme. Bagian kedua dalam problema yaitu terapan. Terapan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah mikrobiologi kesehatan. Mikrobiologi kesehatan adalah ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di bidang kesehatan seperti penyakit, imunisasi, antibiotika, dan sebagainya. Kedua, ada mikrobiologi industri. Mikrobiologi industri mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di bidang industri, baik yang menguntungkan di dalam proses maupun yang merugikan, menghambat proses, toksisitas, dan sebagainya. Yang ketiga ada mikrobiologi makanan, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di dalam bahan makanan, baik yang menguntungkan, misalnya dalam proses pembuatan, ataupun yang merugikan, misalnya dalam proses pembusukan atau kerusakan. Yang keempat ada mikrobiologi lingkungan. Mikrobiologi lingkungan yaitu ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di dalam lingkungan seperti tanah, air, dan udara. Yang kelima ada mikrobiologi sanitasi, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di bidang sanitasi termasuk di dalamnya bidang kebersihan. Yang keenam, mikrobiologi, geologi, dan pertambangan, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di bidang pertambangan dan geologi, misalnya minyak. Yang ketujuh ada mikrobiologi pasca panen, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme pada masa pasca panen, seperti pertanian pangan, tanaman industri, tanaman obat, dan sebagainya. Yang kedelapan ada mikrobiologi analitik, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk,
sifat dan peranan mikroorganisme yang harus dianalisis kehadirannya di dalam suatu bahan atau habitat. Yang terakhir ada mikrobiologi kesenjataan, yaitu ilmu yang mempelajari bentuk, sifat, dan peranan mikroorganisme di dalam sistem kesenjataan. Contohnya di dalam bidang kesenjataan nubika, nuklir, biologi, dan kimia. Itulah tadi penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Dengan ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.